Coba Widodo. Cerdas, berkarakter, juara, yes! Hai subscriber, hari ini acaranya Parent Teaching Day di SD Umbul Widodo. Ikuti sampai selesai. Kita akan memperkenalkan pemerintahan desa. Bapak Wardono, orang tua atau wali dari Mas Radit. Terus profesi saya atau pekerjaan saya itu adalah dukung. Profesi itu adalah pekerjaan. Kalau saya pekerjaan saya dukung, bisa dikatakan kata lain adalah profesi sebagai guru. Contohnya Bu Widi punya pekerjaan sebagai guru. Itu dalam kata lain profesi dari Bu Widi adalah sebagai guru. Nah, kali ini kita akan ke kantor Kelurahan Umbul Martani untuk mengenalkan kepada kalian semua apa atau pemerintahan Umbul Martani, yang di dalam pemerintahan Umbul Martani itu apa saja. Yang mana pada pagi hari ini telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Itu dibagi ada 3. Ya, nomor 1 yaitu sekretariat. Sekretariat itu dipimpin oleh Pak Carek. Pak Careknya adalah Bapak Heri Sasmito. Yang kedua adalah pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan. Untuk sekretariatnya itu ada 3 pamong, yaitu tata laksana atau KUR, TU dan umum dijabat oleh Bapak Sugiyo. Terus selanjutnya adalah Danarto. Danarto adalah KUR keuangan yang dijabat oleh Ibu Irianti. Yang ketiga adalah Pangripto atau KUR perencanaan yang dijabat oleh Bapak Anggi. Nah, ketiga-tiganya ini bertanggung jawab langsung kepada Bapak Carek. Selanjutnya ada pelaksana teknis, yaitu merupakan unsur pembantu lurah dalam melakukan tugas operasional. Itu terdiri dari Bapak Jogoboyo atau keamanan, itu dijabat oleh Bapak Arifin. Yang kedua, kasih kesejahteraan atau hulu-hulu dijabat oleh Bapak Binar Sutopo. Dan selanjutnya adalah kasih pelayanan, dalam bahasa menurut Undang-Undang Keistimewaan adalah kami tuwo, dijabat oleh Bapak Budiarjo. Ketiga-ketiganya ini adalah bertanggung jawab kepada lurah melalui Bapak Carek. Pamong selanjutnya adalah pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan yaitu merupakan unsur pembantu lurah dalam satuan tugas kewilayahan yang di sini adalah di wilayah padukuhan masing-masing dan dipimpin oleh seorang dukung. Di Kelurahan Umbul Martani ini ada 15 padukuhan, dari mulai Kopatan, Bebulan, Lodadi, Klodoan, Cilian, Meces, Memplak 1, Memplak 2, Untuk,
Sapen, Kalisoro, Grubulan, Ngemplak Asem, Tanjung, dan Medelan. Terus selanjutnya adalah tugas-tugas dari unsur-unsur kelembagaan atau pamong di Kelurahan Umbul Martani. Yang pertama adalah lurah. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan kepemerintahan kelurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan urusan keistimewaan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah DIY. Untuk tugas-tugas selanjutnya, Pak Lurah tidak mungkin melaksanakan tugas itu sendiri, terus dibantu oleh para pamong dan staf. Selanjutnya adalah tugas dari Pak Carik. Pak Carik mempunyai tugas membantu lurah dalam bidang administrasi pemerintahan, melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan. Terus selanjutnya adalah tata laksana atau KUR TU dan umum. KUR TU dan umum ini ada 12 tugas, tapi yang akan saya jelaskan sebagian saja yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Antara lain, 1, pelayanan umum. Yang kedua adalah pengelolaan dokumen dan atau administrasi kependudukan, pelayanan administrasi dan pencatatan kependudukan, dan pelayanan legalisasi administrasi kependudukan. Jadi tugas dari tata laksana atau KUR TU dan umum ini yang berhubungan langsung dengan masyarakat adalah mengelola pelayanan administrasi kependudukan, antara lain pembuatan KTP, pembuatan KK, pembuatan akte kelahiran, akte kematian, itu melalui Bapak KUR TU umum atau tata laksana yang dijabat oleh Bapak Subio. Selanjutnya adalah Danarto. Danarto membantu tugas Carik melaksanakan urusan keuangan. Dari tugasnya ada di sini juga banyak, tetapi yang saya sebutkan yang berhubungan dengan masyarakat saja semuanya nanti, yaitu adalah pengelolaan administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran dari pemerintah desa, terus pengelolaan administrasi keuangan pemerintah kelurahan, pengelolaan administrasi penghasilan dari lurah dan pamong serta badan permusyawaratan kelurahan, dan pengelolaan administrasi PBB. PBB adalah pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya adalah Pangripto atau perencanaan yang dijabat oleh Mas Anggi Hastomo. Tugas-tugasnya adalah menyusun perencanaan pembangunan kerja Kelurahan Umbul Martani dan pembangunan jangka menengah Kelurahan Umbul Martani. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja kelurahan. Penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja kelurahan, monitoring, evaluasi program, kegiatan dan anggaran kelurahan. Jadi garis besarnya
Seumpama dusun Sapen itu mengajukan pembangunan, yang kita ambil contoh dusun Sapen yang dekat, mengusulkan rencana pembangunan seumpama ada 4 usulan. Nah itu nanti yang merencanakan tahun 2020 umpamanya, tahun 2020 ini nanti Sapen mendapat pengerasan jalan, contoh kan. Yang kedua tahun 2021 nanti pembangunan saluran irigasi, dan selanjutnya sampai masa jabatan Pak Lurah berakhir. Perlu diketahui masa jabatan Pak Lurah itu adalah 6 tahun sejak terpilih menjadi lurah di Desa Umbul Martani. Dan selanjutnya adalah keamanan atau Jogoboyo. Tugasnya adalah melaksanakan operasional di bidang pemerintahan, urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang. Fungsinya adalah pelaksanaan manajemen pemerintahan kalurahan, dan salah satunya adalah pembinaan ketentraman, ketertiban, pembinaan pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, perlindungan masalah pertanahan, dan pelaksanaan administrasi pertanahan. Saya ambil contoh, seumpama adik-adik nanti kedepannya menjadi orang yang sukses dan bisa membeli tanah, walaupun tanah itu sudah sertifikat, nanti dalam proses balik nama menjadi tanah yang atas nama anak-anak ini harus melalui Bapak Jogoboyo, karena walaupun ada PPAT, tetapi dalam buku pertanahan harus disebutkan, oh tanah ini milik siapa, berganti nama menjadi milik siapa. Yang selanjutnya adalah kemakmuran atau ulu-ulu. Ini dijabat oleh Bapak Bingar Sutopo. Tugasnya adalah melaksanakan tugas operasional di bidang pembangunan. Nah, fungsi-fungsinya menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana di kalurahan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan. Yang poin ketiga ini, setiap menjelang akhir tahun ini diadakan musyawarah rencana pembangunan kalurahan Musreng Bangkal. Ini yang melaksanakan Pak Ulu-Ulu. Tujuannya adalah untuk menentukan pembangunan di masing-masing padukuhan untuk tahun ke depan. Jadi saya ambil contoh Sapen lagi. Untuk tahun 2023 ke depan itu nanti Sapen akan membangun apa, itu direncanakan di musyawarah pembangunan kalurahan. Selanjutnya pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jembatan, jalan, serta sarana dan prasarana pengairan. Jadi Pak Ulu-Ulu juga bertugas melaksanakan pembangunan yang diusulkan di padukuhan di Kalurahan Umbul Martani. Terus selanjutnya adalah kami tua atau sosial atau kami tua, ini dijabat oleh Bapak Budi Harjo yang mempunyai tugas dan fungsi adalah
penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya, agama, dan ketenagakerjaan. Nah, untuk poin B ini pelaksana dari kegiatan keagamaan, pentas budaya yang diadakan di Umbul Martani, Kelurahan Umbul Martani ini yang melaksanakan adalah Pak Kami Tuwo. Dan selanjutnya pembinaan kegiatan keagamaan, pelayanan administrasi nikah, cerai dan rujuk. Jadi kalau masyarakat Umbul Martani akan melaksanakan pernikahan untuk mengurus surat administrasinya adalah di tempatnya Bapak Kami Tuwo atau Bapak Budiarjo. Selanjutnya pamong yang terakhir adalah dukuh. Dukuh mempunyai tugas membantu lurah dalam melaksanakan tugas di wilayah padukuhan. Nah, fungsi-fungsinya pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat dan mobilitas kependudukan. Penjelasan dari poin B adalah masyarakat yang pindah penduduk dari antar kabupaten turun antar kecamatan atau kapanewon, atau turun lagi ke antar kelurahan, antar padukuhan, itu seharusnya diketahui oleh Bapak Dukuh. Tetapi karena sekarang ada peraturan baru yang saya kurang tahu, pelayanan administrasi kependudukan itu tidak harus melalui RT RW Dukuh, tetapi bisa langsung ke kelurahan, bisa langsung ke kecamatan ataupun ke catatan sipil. Dan selanjutnya tugas dari Dukuh antara lain pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah padukuhan. Yang tadi tugas dari Ulu-Ulu itu pelaksana pembangunan, terus turun ke bawah ke Dukuh. Tugas Dukuh adalah mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pak Ulu Kalurahan melalui Pak Ulu-Ulu. Pelayanan administrasi kependudukan masyarakat padukuhan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk administrasi kependudukan seperti KTP, KK, akte kematian, akte kelahiran, pindah penduduk, pindah datang ataupun pindah pergi, itu seharusnya melalui Bapak Dukuh. Tetapi karena peraturan baru tadi bisa langsung ke kelurahan. Yang selanjutnya adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat padukuhan. Informasi apapun yang diterima dari pemerintah kelurahan wajib disampaikan kepada masyarakat di padukuhan itu melalui Dukuh. Contoh seperti ada besok bulan ini tanggal ini ada pendataan. Nah, ini Pak Dukuh harus segera menyampaikan informasi ini kepada masyarakat supaya masyarakat tidak kelabaan untuk mencari data yang mereka punyai. Terus selanjutnya tugas Dukuh pemantauan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Nah, ini tugas Dukuh
penggunaan tanah itu ada 3 macam, yaitu ada tanah sawah, tanah tegalan, dan tanah pekarangan. Saya ambil contoh, kalaupun status tanah itu masih sawah dan di situ akan dibangun sebuah pabrik umpamanya, ini adalah tugas dukuh untuk mengingatkan apakah tanah ini, mengingatkan dan menanyakan apakah tanah ini sudah beralih fungsi atau belum. Dan selanjutnya pemantauan pemanfaatan tata ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Di sini mungkin adik-adik atau anak-anak masih hal yang baru, tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Semua tanah milik desa, yaitu tanah pelungguh, tanah kas, tanah pengarem-arem, itu adalah milik dari kasultanan, tetapi bukan milik raja ya, karena bukan milik raja pribadi, karena di kasultanan itu sudah menjadi sebuah lembaga. Dan yang terakhir adalah pelestarian budaya. Kalau di Padukuhan ada grup-grup kesenian atau grup yang berkaitan dengan budaya, Padukuh di Padukuhan setempat harus atau wajib mendukung, karena itu adalah tugas dari Bapak Dukuh. Adik-adik sekalian, ini Bapak Lurah dan Pamong itu tidak mungkin bekerja masing-masing, dan beliau-beliau ini ada dibantu oleh staf Pamong Kalurahan. Tugas dari staf adalah membantu Pamong Kalurahan sesuai kebutuhan dan kemampuan kelurahan. Jadi kalau semisal tata laksana atau pelayanan umum keteteran dalam pengerjaan tugas, Pak Lurah bisa mengangkat staf untuk membantu tata laksana. Selanjutnya, di samping pemerintahan kalurahan, ada lurah, pamong, dan sebagainya, itu masih ada sebuah lembaga pemerintahan, yaitu BPK, Badan Permusyawaratan Kalurahan. Badan Permusyawaratan Kalurahan ini kalau di pemerintahan pusat ini MPR, jadi BPK itu adalah bisa dikatakan MPR-nya Kalurahan. Tugasnya adalah memantau, monitoring pemerintahan Umbul Martani dalam menjalankan tugas-tugasnya seperti tugas perencanaan pembangunan, keuangan, dan lain-lain. Di samping lembaga pemerintahan, ada juga lembaga-lembaga lain seperti PKK, Karang Taruna, LPMK, Lembaga Permusyawaratan Kelurahan, adalah unsur-unsur dari lembaga pemerintahan Desa Umbul Martani yang tugas dan fungsinya adalah untuk membantu pemerintahan Umbul Martani melaksanakan pembangunan. Saya jadi dukuh semenjak tahun 2015 sampai sekarang. Peraturan dari pemerintah, dukuh dijabat sampai umur 60 tahun. Jadi saya
perjalanan saya masih panjang ke depannya. Mohon doa dari adik-adik supaya saya menjalankan kewajiban saya sebagai dukuh bisa lancar. Mungkin ada pertanyaan lain? Menanyakan gaji tadi Pak. Jadi gajinya tuh dari mana, dari sini atau tanah kas atau gimana? Ya. Untuk gaji, kalau di Kalurahan ini siltap penghasilan tetap itu dibayar oleh pemerintah kabupaten melalui anggaran kabupaten dan dikelola oleh keuangan. Dan untuk tanah bengkok itu adalah tanah bengkok atau pungguk itu sebagai penghasilan tambahan dari masing-masing pamong, dukuh, lurah yang ada di Umbul Martani. Untuk luasan tanah bengkok dari masing-masing dukuh itu berbeda-beda karena menganut unsur kelas tanah yang ada. Selanjutnya monggo. Mau tanya lagi? Ada yang tanya? Mungkin untuk memotivasi Pak biar saya juga bisa mau pengen jadi dukuh. Ada nggak yang sekiranya menarik biar anak-anak juga ingin jadi dukuh? Ada hal-hal yang menarik selama saya menjadi dukuh. Mungkin ini juga nanti bisa menjadi motivasi adik-adik, anak-anak untuk menjadi tidak hanya dukuh tetapi juga pamong. Dukuh kalau dalam pemerintahan itu adalah unsur pemerintah yang paling bawah. Yang ada RT RW. Pemerintahan di atasnya dukuh ada lurah, camat, bupati dan seterusnya. Yang menarik menjadi dukuh, tetapi ini saya mohon maaf tidak sombong, di masyarakat di Ajen itu bahasa Indonesianya apa? Dihargai, sangat dihargai dan dihormati di masyarakat. Tetapi juga ada susahnya karena tidak semua masyarakat itu tidak semua masyarakat itu senang atau suka kepada seorang dukuh, entah itu dari unsur pribadi atau dari yang lain, karena satu orang membawahi satu keluarga itu berbeda dengan satu orang memimpin atau membawahi satu padukuhan yang jiwanya atau jumlah dari masyarakatnya itu banyak. Bahkan jadi dukuh itu kalau orang yang tidak suka, tidak salah pun kita sering dicari kesalahannya. Tetapi alhamdulillah yang suka, yang tidak suka itu cuma beberapa, ada yang lebih suka. Dan senangnya jika mendapatkan kegiatan dari pemerintah yang istilahnya ikut perlombaan, lomba yang diadakan pemerintah itu menang, otomatis nama padukuhan dan nama Pak Dukuh juga ikut terangkat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya anak-anak sekalian, mari kita bareng-bareng di mana toh ruangan dari masing-masing kelurahan. Nanti saya mohon anak-anak ikut
saya meninjau lokasi-lokasi tapi dengan tertib ya. Kalau tidak ada berarti nanti langsung dipandu ke ruangan-ruangan kerja ya Pak. Iya. Cuma nanti anak-anak harus tertib ya. Kalau misalnya mau ada yang ditanyakan seperti yang Ibu sampaikan tadi, tertib salah satu yang mengangkat tangan untuk bertanya. Itu ya. Ya, mari Ruang kerja Pak Lurah. ruang kerja Pak Lurah. Di sini pelaporan rencana pembangunan dan pelaporan kegiatan pembangunan diselesaikan di sini. Ini Pak Dinas Buprawuh dan stafnya Pak Joko. Ya cuma biasa-biasa saja, tapi semua ada di sini dan yang menangani Pak Rahman Arifin dan dibantu oleh stafnya Bapak Agun. Kalau mungkin mau bertanya kepada Pak Arifin, monggo. Siapa yang bertanya siapa? Nah ini Pak Jogoboyo. Selanjutnya ruangan kasih pelayanan atau Makami Tuwo jadi Jabat Makmudin. Nah ini ruangannya untuk dokumen-dokumen mengenai keagamaan, sosial budaya, pernikahan. Selanjutnya ke sini dulu, sini dulu. Nanti habis ini main-main di belakang. Perencanaan. Ini Pak Anggi belum datang, ini Bu Wirianti dan itu stafnya Bu Wiri, Pak Eman, Eman. Nah di sini semua urusan keuangan baik itu masuk keluar dan untuk perencanaan pembangunan maupun untuk kebutuhan kelurahan dikelola di sini. Ini sebagai pengawas pembangunan, juga monitoring pembangunan dan pengawas keuangan Ibu Martani. Ini masih kosong.
Ini juga ruangan Karang Taruna. Karang Taruna Umbul Martani bernama Karang Taruna Punat Harapan yang saat ini melaksanakan pekan olahraga kalurahan di cabang olahraga bola voli. Ini ruangan PKK. Di sampingnya ada lembaga ada lembaga kelurahan lain yaitu PKK pemberdayaan kurang ngerti. Di sini ada ruangan Babin Kamtibmas dan juga Babin Babinsa. Babin Kamtibmas itu dari kepolisian, Babinsa dari unsur TNI. Tugas di sini tugasnya adalah membantu pemerintahan Umbul Martani untuk menegakkan peraturan perundang-undangan dan juga membantu ketertiban yang ada di Umbul Martani. Dulu emang wajib nggak Pak? Setiap kelurahan ada tamannya nggak? Untuk program kalurahan ramah anak. Seperti di Kapanewonan itu kan ada taman bermain tapi cuma kecil. Dan Poskesdes walaupun ada tata kesehatan itu tidak melakukan tindakan medis. Oh, nopo? Cuma bersifat Ini yang menjabat Pak Bu Yulia Hari Purwanti. bukan ahli kesehatan, bukan bidan, bukan ini. Bukan. Administrasi itu. Ya. Kumpulkan data-data yang Data kesehatan, data kesehatan survei-survei. dari masyarakat dari Posyandu. Itu tugas Poskesdes. Ya. Terima kasih, tepuk tangan.